Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari strategi pembelajaran inquiry. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa sih itu strategi? Strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang artinya seni perencanaan untuk mencapai tujuan. Dalam bidang pendidikan, strategi adalah suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, strategi pembelajaran inquiry itu apa? Jadi, strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan kepada sistem berpikir secara kritis dan analitis, guna untuk menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang sedang dipertanyakan. Proses berpikir itu dapat diwujudkan melalui diskusi tanya-jawab antara guru dengan peserta didik. Strategi pembelajaran inquiry ini biasa disebut dengan strategi heuristik, yang artinya saya menemukan. Jadi, dalam strategi pembelajaran inquiry ini, guru tidak langsung memberikan materinya kepada peserta didik. Namun, peserta didik terlebih dahulu dituntut untuk mencari materinya. Sehingga, dalam strategi pembelajaran inquiry ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang langkah-langkah dalam strategi pembelajaran inquiry. Langkah yang pertama yaitu orientasi. Guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan. Guru menyampaikan gambaran kegiatan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Langkah kedua, merumuskan masalah. Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. Mengapa harus siswa? Karena siswa akan memiliki motivasi belajar yang tinggi manakala dilibatkan dalam merumuskan masalah yang hendak dikaji. Dengan demikian, guru sebaiknya tidak merumuskan sendiri masalah pembelajaran. Guru hanya memberikan topik yang akan dipelajari. Sedangkan, bagaimana rumusan masalah yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan sebaiknya diserahkan kepada siswa. Langkah ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Guru menyajikan berbagai pertanyaan yang mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban, sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan. Langkah keempat yaitu mengumpulkan data. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir dan mengumpulkan data dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan diskusi. Langkah kelima yaitu menguji hipotesis. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasionalnya, yaitu membuktikan kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, tetapi juga harus didukung oleh data. Langkah keenam, merumuskan kesimpulan. Akhir dari pembelajaran, guru bersama-sama menyimpulkan temuan yang diperoleh berdasarkan pengujian hipotesis. Kelebihan strategi inquiry. Yang pertama, mendorong peserta didik agar dapat berpikir dan bekerja atas inisiatif diri sendiri, bersikap jujur, objektif, dan terbuka. Yang kedua, menciptakan suasana akademik yang merangsang belajar dan mendukung pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan konsep diri yang positif sehingga siswa mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang keempat, meningkatkan harapan akan kesempatan siswa untuk mengembangkan ide agar dapat menyelesaikan tugas dengan caranya sendiri, belajar mandiri, dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang kelima, mengembangkan bakat atau kecakapan individual siswa secara optimal. Yang keenam, memberikan kepuasan hasil belajar siswa yang bersifat intrinsik. Yang ketujuh,
Menghindari gaya belajar yang menghafal bisa dilakukan siswa dan menggunakan ingatan dan transfer pada situasi belajar yang lebih hidup. Yang kedelapan, memberikan waktu kepada siswa untuk menasimalisasi dan mengkomunikasi informasi. Di samping memiliki kelebihan, model pembelajaran inquiry juga mempunyai kelemahan atau kekurangan. Di antaranya sebagai berikut menurut Putra pada tahun 2013. Yang pertama, model pembelajaran inquiry mengandalkan suatu kesiapan berpikir, sehingga siswa yang mempunyai kemampuan berpikir lambat bisa kebingungan dalam berpikir luas, sedangkan siswa yang mempunyai kemampuan berpikir tinggi mampu memonopoli model pembelajaran, sehingga penemuan menyebabkan frustasi bagi siswa yang lain. Yang kedua, tidak efisien, khususnya untuk mengajar siswa yang berjumlah besar. Yang ketiga, harapan-harapan dalam model pembelajaran ini dapat terganggu oleh siswa-siswa dan guru-guru yang telah terbiasa dengan pengajaran tradisional. Yang keempat, sulit menerapkan model ini karena guru dan siswa sudah terbiasa dengan metode ceramah dan tanya jawab. Yang kelima, model pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan kognitif serta mengabaikan aspek keterampilan, nilai, dan sikap. Yang keenam, kebebasan yang diberikan kepada siswa tidak selamanya bisa dimanfaatkan secara optimal dan sering terjadi siswa kebingungan. Yang ketujuh, memerlukan sarana dan fasilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Ya, baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang bilangan pecahan. Nah, anak-anak, sebelum memulai, Ibu sampaikan terlebih dahulu ya tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, itu untuk memahami konsep bilangan pecahan. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur pecahan. Dan yang ketiga, menunjukkan bentuk pecahan. Dan yang keempat, menerapkan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, Ibu persilahkan kalian untuk membaca terlebih dahulu materi yang telah Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Nanti Ibu beri waktu selama kurang lebih 10 menit untuk membaca, setelahnya lalu kita berdiskusi ya. Baik anak-anak, sudah 10 menit nih kalian membaca materi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa saja yang kalian dapatkan dari hasil membaca kalian tadi, membaca materi yang Ibu kirimkan tadi? Ayo sebutkan apa saja. Iya, baik. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya lagi, ada nggak sih yang bisa menjelaskan apa itu bilangan pecahan? Ayo siapa yang ingin menjawab? Iya, iya, betul sekali anak-anak. Jadi, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0 ya anak-anak. Iya, betul. Nah, anak-anak, dari kalian membaca tadi, ada yang tahu tidak? Yang mana yang dimaksud dengan pembilang dan yang mana yang dimaksud dengan penyebut? Iya, betul. Nah, jadi anak-anak, A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Yang di atas itu adalah pembilang dan yang di bawah adalah penyebut ya anak-anak. Baik anak-anak, Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya tentang apa itu bilangan pecahan. Selanjutnya Ibu kasih contoh 2 soal ini tentang bilangan pecahan ya. Ayo, siapa yang ingin menjawab soal pertama dan soal kedua? Ibu persilahkan. Iya, betul. Jadi, jawaban pertama itu adalah 7/10. Nah, ini siapa nih yang mau menjelaskan cara-caranya? Kenapa bisa dapat 7/10? Iya, terima kasih atas penjelasannya. Nah, dan yang soal kedua ini juga ada soal yang kedua ya. Itu bagaimana menyatakan bagian bola berwarna biru. Ayo, siapa yang ingin menjawab soal kedua ini?
Ya, siapa yang ingin menjelaskan bagaimana cara mendapatkan jawaban tersebut? Ya, baik, terima kasih. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca, kita sudah berlatih soal, melihat contoh soal. Ibu rasa kalian sudah cukup bisa nih dalam pemahaman materi bilangan pecahan. Selanjutnya kita melakukan kegiatan ayo berlatih. Nah, baik anak-anak semua, di sini Ibu sediakan 4 soal. Nah, nanti kalian kerjakan terlebih dahulu 4 soal ini, mencari jawabannya. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Setelah itu kita berdiskusi kembali ya anak-anak. Baik, ya Ibu waktu 15 menitnya Ibu mulai dari sekarang, oke? Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup 15 menit ya. Sudah dapat jawabannya semua? Atau mungkin ada yang belum dapat jawabannya? Ya, oh sudah dapat. Oke, baik kita masuk ke soal nomor 1 ya. Yang nomor 1, Budi memiliki uang sebanyak 80.000. 3/5 uang itu dibelikan buku dan sisanya ditabung. Berapa banyak uang Budi yang ditabung? Nah anak-anak, ayo siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Iya baik, ayo anak-anak, itu betul ya jawabannya. Ada yang bisa menjelaskan kenapa didapat 32.000? Ayo, oh iya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Ayo anak-anak kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu jumlah murid kelas 5 di SD Mandala adalah 75 anak. 2/5 diantaranya adalah murid laki-laki. Berapa banyak jumlah murid laki-laki di kelas 5 SD Mandala? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Baik, ayo siapa yang ingin melengkapi jawabannya dengan menjelaskan bagaimana kenapa sih bisa dapat jawaban seperti itu? Ibu persilahkan ya. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah 30 murid ya anak-anak. Ya, betul sekali. Terima kasih atas penjelasannya. Ayo kita masuk ke soal nomor 3. Itu adalah soalnya Siti membeli semangka. Siti membelah semangka menjadi 8 bagian. Lalu ia makan 2 bagian. Berapa sisa semangkanya jika dinyatakan dalam pecahan? Ayo, siapa yang ingin menjawab soal nomor 3? Ibu persilahkan. Ayo, nih siapa nih yang belum menjawab? Yang dari tadi diam saja, silahkan menjawab soal nomor 3. Baik, terima kasih. Nah, ada yang ingin menjelaskan bagaimana langkah-langkah sehingga mendapatkan jawaban 6/8. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ya. Anak-anak, ini sisa 1 soal nih. Alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab 3 soal. Sisa 1 soal lagi. Ayo, siapa yang ingin menjawab soal nomor 4? Jika tidak ada yang ingin menjawab, Ibu tunjuk saja ya. Ya, silahkan. Silahkan dijawab soal nomor 4. Ya, ada yang ingin menambahkan dengan penjelasan kenapa bisa dapat jawaban 1/4? Baik, terima kasih. Ya, jadi anak-anak seperti itu ya. Tadi sudah cukup jelas dan lengkap sekali teman-teman kalian menjelaskan mulai dari bagaimana mendapatkannya. Itu ya anak-anak, jelas sekali. Baik anak-anak sekalian, dengan berakhirnya kita menjawab 4 soal tadi, maka pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebagai tugasnya, Ibu akan menugaskan kalian untuk mencari kumpulan soal-soal bilangan pecahan dan kalian cari juga jawabannya ya anak-anak. Setelah itu nanti di-upload di Google Classroom. Lalu pertemuan berikutnya akan kita bahas satu persatu, oke? Baik anak-anak, sekian dan terima kasih. Ibu ucapkan jangan lupa tetap semangat.
Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih karena telah berpartisipasi. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.